Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini pemirsa, dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0851 di 7810 4976, dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Hendy Darmaputra Hendy Santoso yang merupakan IHAB Manager YB Sekuritas Sudirman. Kita akan langsung sapa saja Pak Hendy, selamat sore. Apa kabar Pak? Kabar baik. Terima kasih Pak Hendy sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Hendy, secara intraday hari ini harga saham gabungan mengalami volatilitas yang cukup tinggi Pak. Tadi sempat mencoba mendekati level 8.200-an, berbalik melemah, namun di 30 menit jelang penutupan sesi kedua, indeks harga saham gabungan memberikan perlawanan dan saat ini sudah kembali bergerak di zona hijau, melemah tipis dan kembali diperdagangkan di atas level 8.100-an. Analisis Anda Pak Hendy? Baik, untuk analisis saya melihat IHSG hari ini penutupannya cukup baik ya, di mana penutupan pada hari ini itu ditutup lebih menguat daripada penutupan kemarin yang mengindikasikan secara jangka pendek bahwa IHSG ini menunjukkan adanya penguatan dan pembentukan higher high baru, sehingga saya melihat ada potensi bahwa IHSG bisa meretest lagi ke level 8.329. Nah, jadi saya melihat untuk support yang kuat saat ini ya dekat MA200 di sekitar 7.800 sampai 7.950 seperti itu Pak Dev. Baik, dari sisi saham Pak, ataupun juga dari sisi sektor ini, saham keuangan hari ini juga lebih cenderung bergerak positif. Saham-saham perbankan hari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan. Tidak hanya perbankan big cap BUMN, BBCA, BRIS, BBTN, ataupun beberapa saham perbankan lainnya lebih cenderung mengalami penguatan hari ini. Pak Hendy, bagaimana Anda melihat ketika saham-saham perbankan cukup ketinggalan, seperti BBCA dengan nilai asing yang paling besar di beberapa bulan terakhir? Arah pembalikan dari beberapa saham perbankan big cap ini, Pak Hendy, indikatornya Pak? Kalau saya melihat seperti yang tadi sempat Pak Dev bahas soal indeks BUMN 20, saya melihat ini merupakan satu indeks yang menjadi penopang dari IHSG, karena di mana ini adalah perusahaan-perusahaan BUMN di mana perusahaan ini bukan perusahaan abal-abal gitu loh, perusahaan yang bagus, sehingga contoh seperti Elsa, contoh seperti Pegas itu kan dari kemarin yang stay strong ya kalau kita melihat. Kemudian kalau untuk big banks hari ini juga cukup menguat ya, karena kalau saya melihat ya karena ada flow yang dari Danantara, kemudian dari Pak Prabowo yang menyampaikan bahwa alokasi dana dapen dan investasi mulai dibesarin untuk menambah likuiditas. Saham ataupun sektoral pertama yang dapat impact itu udah pasti perbankan, karena banking itu yang kalau kita lihat dalam setahun terakhir 2025 itu outperform banget, tidak perform banget, sehingga ya harusnya untuk sekarang ya bisa jadi menjadi masanya finance seperti itu Pak Dev. Baik, kita akan coba ulas Pak. Kita ke BBCA terlebih dahulu. Hari ini sudah ditutup di atas level 7.800-an. Beberapa waktu lalu Pak, saham BBCA sempat mengalami tekanan yang cukup dalam hingga ke 6.400-an. Bagaimana Anda melihat posisi teknikal untuk BBCA di tengah kebangkitan yang terjadi, meskipun masih cukup jauh dari level intraday tertinggi atau rekor tertinggi yang dicapai beberapa bulan yang lalu? Baik. Saya kemarin pada saat BBCA itu lagi koreksi, saya memutuskan untuk spekulasi buy. Kenapa? Saya melihat beberapa indikator, yaitu secara osilator, stokastik dan RSI yang memang sudah oversold, di mana jenuh jual. Saya melihatnya seperti itu, dan BCA itu waktu itu juga gap down. Ya, jadi saya bilang ini cukup menarik karena secara fundamental BCA itu harusnya tidak di 6 ribuan untuk saat ini. Ditambah di laporan keuangan Q3 itu menunjukkan net profitnya lumayan, net marginnya juga oke. Jadi harusnya BCA itu tidak dinilai semurah ini. Jadi saya memutuskan waktu itu, saya beli di 6.700-an, dan memang kita lagi floating di saat ini. Jadi saya melihat BCA ini sekarang lagi di resisten 7.800 sampai 7.000
1975 itu menjadi resisten, dan yang menjadi acuan utama itu MA 200 di 8.300 sampai 8.350. Kalau dia bisa break itu, maka BCA ini ada potensi untuk uptrend kembali. Baik. Penutupan hari ini di 7.800 menguat di 1,96% dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita akan coba lihat untuk perbankan big cap lainnya, Pak. Saya akan coba cek ini. Ada BMRI, Pak. Hari ini melaju kencang di atas 4% dibandingkan dengan perbankan big cap lainnya. Sudah berada di atas 5.000-an kembali, bahkan saat ini sudah di 5.025. Analisis Anda untuk BMRI? Untuk BMRI, saya melihat BMRI ini merupakan satu company bank yang secara sektoral memang bank ini bermain di corporate. Sehingga saya melihat BMRI ini memang menarik ya dari ketika dia waktu 4.000-an dan dia koreksi. Nah, ini kan waktu itu kalau nggak salah BRI Mandiri ini lagi melakukan aksi pembelian kembali atau buyback. Jadi saya melihat ini menjadi sentimen positif sehingga Bank Mandiri saat ini memang lagi di resistant trend, downtrend yang terbentuk dari 22 Desember kemudian 20 Januari. Nah, kalau dia bisa break ini area 5.000 ini, maka seharusnya Mandiri bisa melaju lebih kencang dan ada potensi dia untuk meretest ke 5.500. Baik. Rekomendasinya Pak, buy di level berapa atau lebih ke arah buy on weakness untuk BMRI? Kalau saya lebih suka Mandiri itu dekat MA 200 di 4.800 sampai ke 4.600. Cut loss di bawah 4.500. Itu area sangat menarik untuk BMRI karena itu merupakan support kuat di saat IHSG kemarin terkoreksi cukup dalam dan terus mempertahankan area itu. Baik, penutupan hari ini di 5.000 pemirsa melesat di 3,52%, intraday hari ini sempat di 5.025. Dari perbankan big cap kita beralih ke saham konglomerasi Pak, terutama untuk saham-saham grup Prayogo Pangestu. Hari ini beberapa sahamnya juga ikut menjadi penopang indeks harga saham gabungan sehingga tekanan tidak terlalu dalam. Ada 3 saham Pak, ada BRPT, TPIA, kemudian Cuan. Nah ini juga berkaitan dengan saham dari perbankan big cap tadi akan melaksanakan buyback dengan nilai yang cukup besar begitu. Apakah si sentimen ini yang menjadi salah satu penopang Pak untuk laju penguatan saham-saham dari grup Prayogo Pangestu di sepanjang hari ini? Betul sekali. Nah, untuk saham-saham Prayogo Pangestu, BRPT, Cuan, kemudian TPIA, ini melakukan aksi buyback. Sebenarnya ini merupakan aksi yang sangat-sangat bagus karena dia sang emiten itu melakukan pembelian kembali kepada sahamnya yang memang beredar di market, which is berarti there's something good yang mereka sebenarnya mereka masih mau beli saham mereka sendiri gitu loh, bukan yang saham yang memang mereka mau untuk distribusi ke market. Justru kita mau nih, this is the good company. So kita melihat bahwa kayak BRPT, Cuan, TPIA sebenarnya itu sudah terkoreksi cukup dalam. Sehingga saya melihat ada potensi BRPT, Cuan, TPIA dan OMPP Group, APP Group ini itu bisa menguat lumayan. Membantu big banks. Baik. Kita ke BRPT Pak. Sebelum jeda kita akan coba ulas BRPT terlebih dahulu, melaju kencang hari ini di atas 7% dan ditutup di level 2.130. Yes. Kalau saya melihat BRPT memang harusnya dia sudah mantul. Kenapa? Karena secara teknikal bearish divergence-nya itu sudah capai target, yaitu di level 2050. Ya, itu adalah target dari bearish divergence-nya. Kemudian sempat dilakukan terjadi rejection itu di tanggal 29 Januari kemarin. Kemudian di hari Senin memang ada bantingan sementara yang saya anggap itu false break. Kenapa? Karena hari Selasa kemarin itu ditarik naik lagi dan hari itu bikin new high lagi. Jadi saya melihat BRPT ini menjadi satu emiten yang menurut saya low risk dan bukan perusahaan yang jelek juga. Perusahaan ini bagus gitu loh. Nah, jadi saya melihat untuk area yang perlu kita perhatikan untuk BRPT itu area 2050 sampai 1955.
itu merupakan area support yang perlu kita jaga untuk Baik. mempertahankan bahwa BRPT bisa uptrend kembali. Ya, penutupan hari ini di 21.30 menguat di atas 7% dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Hendy, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan coba lihat 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan dan pemirsa kami akan segera kembali. Pemirsa, masih di IDX Season Closing, dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi referensi, namun lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. 4 saham pilihan yang direkomendasikan dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda. Masih dari perbankan, ada BRIS buy 2.200 hingga 2.700, dari sisi resisten BBTN juga buy 1.200 hingga ke 1.500, BRPT tadi pun juga sempat kita ulas, juga direkomendasikan buy 1.700 hingga ke 3.000, dan cuan masih dari grup yang sama juga direkomendasikan buy, supportnya di 1.500, resisten hingga ke 2.000. BRIS, BBTN, BRPT, dan cuan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Hendy, langsung saja kita ke BRIS, Pak. Di tengah saham-saham perbankan hari ini hampir secara keseluruhan bangkit dan cenderung mengalami penguatan, Pak Hendy. Pertimbangan, Pak, merekomendasikan BRIS jika dibandingkan dengan saham-saham perbankan big cap ini yang hari ini juga ikut mengalami penguatan. Saya melihat BRIS ini penguatan hari ini dengan volume yang sangat bagus, ya, volumenya besar banget, breakout dengan volume yang sangat oke, di mana dia berhasil membreakout satu pola yang saya suka, itu rounding bottom dengan neckline di 2.320 hingga 2.220. Nah, kalau memang kita ingin melakukan ini, maka jagalah di bawah 2.220 jika ingin melakukan pembelian di BRIS, dan saya melihat potensinya itu bisa ke 2.700, yaitu next resistance last high-nya, ya, 2.700 sampai 2.730, baru next-nya ke 2.800 sampai 2.900, seperti itu, Pak Den. Baik, pola dari BRIS, Pak, di tengah pelemahan dalam yang terjadi dari 2.800-an, kemudian sempat ke level 2.000-an beberapa waktu lalu, dan sekarang sudah mulai bangkit ke 2.400-an. Baik, kalau saya melihat BRIS ini sebenarnya cukup menarik, ya, karena di area 2000 ini pernah sempat reject sekali dan ternyata masih tetap masih sampai sekarang masih menguat gitu loh. Jadi saya melihat BRIS ini ya secara short term, ya secara teknikal short term-nya itu menarik. Tapi kalau secara long term dia harus melewati dulu 2.700 tadi. Kalau dia berhasil melewati 2.700 tadi, maka barulah 3.000 dan seterusnya itu bisa kita proyeksikan. Baik, penutupan hari ini 2.400, intraday 2.430. Beralih ke saham pilihan selanjutnya, Pak, masih dari perbankan, ada BBTN, hari ini juga melesat di atas 9% ini, 13.40 penutupan untuk BBTN. Ya, kalau untuk BBTN saya melihat memang BTN ini berada di downtrend area yang sudah di break, ya, volumenya juga terbesar dari sejak Juni 2025 kemarin, di mana volume ini mengindikasikan adanya buyer yang lumayan banyak, sehingga saya melihat untuk BBTN ini cukup menarik. Kalau memang mau, ya sekitar 1.285 sampai 1.225 itu area yang cukup menarik untuk kita melakukan pembelian untuk BBTN. Kalau dia di bawah 1.225 udah buang aja dulu. Baik, resisten terdekat di berapa, Pak? Resisten terdekat di 1.390 sampai 1.425, kemudian 1.500 sampai 1.540. Baik, penutupan hari ini di 13.40, menguat di 9,39%. Tunggu koreksi terlebih dahulu, Pak, untuk ke 1.200-an? Yes, tunggu koreksi dulu. Baik. Untuk BBTN, pemirsa, saham pilihan yang kedua. Kita beralih ke saham pilihan yang ketiga. Ini kita review singkat saja, Pak. Tadi pun juga sempat kita ulas. BRPT, Anda juga rekomendasikan buy di tengah rencana aksi buyback yang akan dilakukan.
Baik, untuk BRPT seperti tadi kita sudah bahas ya bahwa 2050 sampai 1955 itu area yang cukup menarik untuk kita melakukan spekulasi buy. Kalau dia closing di bawah 1955 maka itu udah tidak terlalu menarik. Ya, tunggu lagi di 1730, terlalu jauh. Jadi penting kita cut loss dulu. Nah, tapi kalau dia berhasil mempertahankan itu, maka resisten yang perlu kita perhatikan area 2380 sampai 2480, yaitu MA200-nya, dan ada gap di 2580 yang harusnya menjadi resisten cukup kuat. Kemudian kalau dia berhasil break lagi, baru dia ke 2.900 dan 3.000. Baik, sebelumnya BRPT sudah mengalami penguatan signifikan Pak, di atas 4.200-an. Kemudian ketika terjadi trading halt dan lanjutan pelemahan dalam masih berlanjut pasca trading halt, ini tampaknya memangkas dari penguatan dari saham BRPT. Apakah Anda melihat ini pola perubahan dari teknikal BRPT dengan kembali mengalami penguatan di beberapa waktu terakhir, Pak Hendy? Kalau saya melihat perlambatan yang terjadi karena hari Jumat dan hari Senin itu hanya isu sementara. Kita mungkin ada karena isu margin dan sebagainya. Nah, kalau saya melihat untuk saat ini BRPT itu kelihatannya volumenya sudah normalize, dan kalau dia tetap dipertahankan di 1955 area pertama kali dia mantul, itu menjadi kekuatan saya. Sehingga area itu yang perlu dipertahankan oleh BRPT. Kenapa 1955? Karena kemarin BRPT ditarik masuk ke dalam lagi 1955. Berarti area itu menjadi area acuan yang wajib kita perhatiin. Baik, langsung saja kita ke cuan Pak. Anda juga rekomendasikan buy. Cuan udah mulai kelihatan sideways ya, di mana kalau kita melihat cuan ini mantul di support kuat di 1395 1400 yang memang sempat offset sampai 1340. Nah, cuan itu memang bergerak dalam downtrend channel. Tapi kalau dia berhasil break 1780 itu menjadi satu pertanda yang cukup baik karena dia sudah keluar dari downtrendnya. Dan ketika perlemahan di hari Senin kemarin, saya melihat pergerakan cuan ini agak berbeda. Ada yang kelihatannya ada buyer yang mengoleksi. Saya melihatnya seperti itu, sehingga saya melihat cuan ini kemarin sempat jebol turun dari 1540 kemudian ditarik masuk lagi. Oh, berarti oke, benar. Berarti penurunan hari Senin itu anomali. Baik, intraday hari ini sempat ke 1760 Pak, tidak jauh dari target Anda di 1780 tadi. Arahnya untuk beberapa hari ke depan, apakah 1780 akan mampu ditembus oleh cuan? Saya berharap untuk besok ya, besok harusnya lebih baik. Kalau dia besok bisa closing di 1780 atau bahkan 1845, maka cuan ini itu membuka potensi yang besar bisa ke 2000-an. Baik, lebih mendatangkan cuan yang lebih besar lagi Pak Hendy ya. Betul sekali. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada BRIS, BBTN, BRPT, kemudian juga cuan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IGX Channel. Pak Hendy, kita kembali Pak, saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan berhasil ditutup di zona hijau dengan mengalami penguatan di 0,30% dan cukup kokoh berada di atas level 8.100-an, tepatnya di 8.146.717. Volatilitas indeks harga saham gabungan hari ini cukup tinggi, sempat menguat signifikan ke 8.194, kemudian berbalik arah melemah dalam di 8.050. Namun memasuki perdagangan di sesi kedua di 30 menit jelang penutupan ada perlawanan dari indeks harga saham gabungan dan akhirnya ditutup di zona hijau.
Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat posisi penutupan beberapa indeks lainnya di tengah volatilitas pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Ya, seperti MNC 36 ditutup menguat di 1,11%, Jakarta Islamic Index menguat di 0,35%, LQ45 menguat di 1,10%. Rotasi pergerakan sektoral pemirsa, barang baku memimpin penguatan di 3,32%, keuangan juga menguat di 1,16%, konsumen non primer melemah di 4% dan infrastruktur tertekan di 2,41%. Saham-saham yang masuk ke dalam deretan top gainers ada BBCA, transaksi di 1,5 triliun rupiah di 7.800, BMRI di 5.000, 1,1 triliun rupiah, BPRI juga menguat di 3870, barang baku BRMS ditutup menguat di 995 rupiah per saham. Grafis yang terakhir, saham-saham yang hari ini menjadi pemberat ada Bumi, melemah di 246, transaksi di 2,4 triliun, Telkom hari ini juga melemah, Dewa masih dari grup yang sama, ditutup melemah di 505 dan terakhir ada PP melemah di 136. Updatean penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di hari selanjutnya.